Yesus menggunakan satu standar yang tidak umum, namun sekaligus menguatkan kita. Standar yang dipakai Yesus adalah standar belas kasih. Ia mengatakan, bukan besok, bukan tahun depan, tetapi hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Inilah saudara-saudari yang terkasih, yang sekaligus mengingatkan kita, betapapun kita terluka, betapapun kita berdosa, betapapun kita hidup tidak berkenan di hadapan Allah selama ini, namun cara Allah mengadili kita, ia tetap menerapkan satu standar belas kasih kepada manusia. Hanya pertanyaannya, saya, Anda, kita mau tidak menerima tawaran belas kasih itu yang setiap saat, setiap waktu Tuhan berikan. Inilah misteri Kristus Raja semesta alam. Semua dirangkul, semua dihimpun, semua disatukan dalam belas kasih-Nya. Semoga saudara dan saudari terkasih, melalui perayaan iman yang kita renungkan hari ini, kita semakin menghayati dan menghidupi iman kita, sehingga kita pun akhirnya boleh menjadi pribadi-pribadi yang diwarnai, diterangi oleh belas kasih Allah sendiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita kembali berkumpul di rumah Tuhan pada akhir dari tahun liturgi yang telah kita lalui bersama, dan kita menutup rangkaian tahun liturgi kita dengan kita merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Hari raya yang kita rayakan ini mengingatkan kita sekaligus mengajak kita bahwa hidup kita senantiasa berada dalam genggaman Allah. Hidup kita senantiasa terjadi dalam rencana dan kuasa-Nya. Namun begitu juga hidup kita akan berakhir menuju kepadanya. Inilah yang bersama-sama akan kita renungkan dalam sabda Tuhan yang akan bersama kita dengarkan pada hari ini. Namun agar kita sungguh layak dan pantas untuk menyambut sabda dan tubuhnya yang kudus dalam Ekaristi ini, mari kita bersama menyadari akan segala dosa-dosa kita dan kita mohon rahmat pengampunan Allah. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, terpujilah namamu karena Engkau berkehendak menciptakan kembali dan menyempurnakan segala yang ada di surga dan di bumi menjadi gambaran Yesus Putramu terkasih. Kami mohon berdamailah Engkau dengan kami dalam diri Yesus Putra Daud, Raja dan Gembala kami, yang menyinari jalan kehidupan kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula, Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah
yang harus mengembalakan umatku Israel, dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemnya ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala jemaat, Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu sendiri." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih, selamat sore semuanya. Berkah dalam. Hari ini kita bersama dengan gereja menutup tahun liturgi kita dengan hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Ada banyak hal yang dapat kita renungkan. Ada banyak hal yang menjadi inti dari misteri iman Katolik kita. Namun kali ini saya mengajak untuk merenungkan sebagian kecil dari kekayaan iman yang boleh menguatkan dan meneguhkan kita. Misteri apa yang mau diwartakan pada perayaan yang agung ini, sekaligus sebagai penutup tahun liturgi kita. Minggu depan kita masuk tahun baru, masa Advent, Minggu Advent yang pertama. Hal yang ingin kita renungkan bersama ialah perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini mengajak kita untuk bertanya, cara kita beriman kepada Allah selama ini sudah benar atau belum ya? Sudah tepat atau tidak? Atau bahkan malah keliru? Atau justru melenceng? Kok bisa demikian? Kita bersama hari ini diajak kembali untuk melihat cara beriman kita kepada Allah. Bagaimana kita memulainya dan bagaimana lantas kita akan mengakhirinya sehingga menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup dan juga pesiarahan rohani kita masing-masing. Saudara dan saudari terkasih, kalau kita masih ingat atau kita pernah membaca atau setidaknya kita pernah mendengar dalam surat Yohanes, surat pertama Yohanes bab 4 ayat 8, di sana dikatakan demikian, Allah adalah kasih. Maka kasih itu tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada yang mencintai, selalu ada yang dicintai, dan akan selalu ada daya untuk bisa saling mencintai. Tidak pernah berdiri sendiri. Inilah yang kita ungkapkan sebagai satu kesatuan kasih. Kalau dalam iman Katolik kita meyakini ini sebagai gambaran Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam hal inilah lantas kita diajak untuk semakin dalam menghayati bagaimana logika dalam beriman kita,
Bagaimana itu Romo? Kita menjalankan atau menerapkan logika iman kita secara tepat, secara benar. Logika iman adalah logika kasih sebenarnya. Tetapi bagaimana itu diungkapkan? Logika yang pertama itu begini. Kalau Allah adalah kasih, maka kerajaan Allah tidak lain adalah kerajaan kasih. Tentunya berbeda dengan versi kerajaan dunia. Cinta dan belas kasih inilah yang diharapkan boleh merajai manusia, hati manusia. Itulah mengapa Bapak Ibu, saudara-saudari, kerajaan Allah yang adalah kerajaan kasih itu sampai kapanpun tidak akan pernah berakhir. Kok bisa demikian? Karena dunia akan selalu membutuhkan kasih. Saya, Anda, banyak orang membutuhkan kasih. Ungkapan kasih paling nyata itu apa? Ungkapan kasih paling nyata adalah pengalaman diri diterima, pengalaman diri dikasihi, pengalaman diri dipercaya. Betapa banyak orang mengalami luka karena ditolak. Betapa banyak orang mengalami luka karena tidak mendapatkan kasih. Dan berapa banyak orang mengalami sakit karena tidak dipercaya bahkan oleh orang terdekatnya sekalipun. Maka kerajaan kasih akan selalu dibutuhkan oleh dunia sampai kapanpun. Yesus adalah tanda nyata dari pengalaman untuk hadir bagi mereka yang ditolak, bagi mereka yang tidak mendapatkan cinta, dan bagi mereka yang tidak dipercaya bahkan oleh orang-orang di dekatnya. Dan yang kedua, bagaimana cara Yesus hadir sebagai Raja? Kalau hari ini kita merayakan Kristus Raja semesta alam, bagaimana caranya dia hadir di dunia ini? Yesus hadir memilih cara hidup yang sederhana. Ia hadir bukan dalam kemewahan, artinya kelas bangsawan, atau dalam lingkup kerajaan, tetapi dia memilih dalam lingkungan yang sederhana, bukan tanpa maksud, bukan tanpa arti. Agar apa? Agar Yesus bisa menyapa tanpa ada jarak bagi mereka yang lemah. Tetapi yang lebih dari itu, cara Yesus hadir sebagai Raja ialah, kalaulah ada sebuah pilihan, maka yang dipilih oleh Yesus adalah pilihan yang terberat, bukan yang termudah. Bentuknya apa? Ungkapan nyata dari Yesus memilih jalan yang paling berat adalah, kalau Injil hari ini berkisah tentang dialog antara para penjahat dan Yesus yang ada di situ ketika tergantung di salib. Salib itulah yang dipilih oleh Yesus. Kalaulah Yesus bisa memilih sebenarnya pilihan yang ringan, tetapi itu tidak dipilih oleh Yesus. Dan inilah cara yang dipilih oleh Yesus, memilih yang paling berat. Karena justru disitulah Yesus memberi makna yang paling dalam. Sebenarnya ini bisa mengajak kita, Bapak Ibu, sebagai bekal rohani dalam hidup kita. Kalau saya, Anda, kita dihadapkan pada sebuah pilihan demi pilihan, pilihan mana yang akan saya dan Anda pilih? Kita akan lebih cenderung memilih yang mendatangkan banyak manfaat, keuntungan bagi kita. Tetapi Allah Yesus adalah, pilihlah pilihan yang paling berat. Mengapa demikian? Karena dengan memilih pilihan yang paling berat, disitulah kita akan bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa saya kalau sendiri tidak mampu, maka saya butuh Tuhan dengan konsekuensi pilihan ini. Karena hal ini berat, maka saya butuh belajar, dan belajar, mencoba, berusaha, dan terus berusaha. Karena pilihan ini berat, maka saya membutuhkan orang lain, menjalin relasi, kolaborasi, dan apapun namanya. Sampai akhirnya kita akan bertumbuh begitu cepat karena pilihan yang kita ambil di awal. Di awal tampaknya berat, tetapi yang berat itulah justru mendatangkan begitu banyak berkat dan rahmat. Yang ketiga, logika dalam beriman yang boleh kita renungkan pada hari ini adalah, kalaulah kasih itu tidak pernah berdiri seorang diri, maka pertanyaannya, lantas siapa yang harus saya
Anda kita kasihi. Saudara dan saudari, Yesus hari ini memilih dan menyatakan kepada kita, kalau kasih itu tidak pernah berdiri seorang diri, tidak pernah berdiri sendiri, maka mereka yang harus dikasihi adalah mereka yang mengalami luka, mereka yang menderita, mereka yang terabaikan. Di atas salib Yesus mengatakan, dan Yesus berjumpa dengan pribadi-pribadi yang terluka, sehingga ungkapan-ungkapan pernyataan-pernyataannya adalah ungkapan-ungkapan pernyataan yang menyakitkan, tidak enak di telinga, atau bahkan cenderung kasar. Tetapi Yesus melihat bahwa mereka-mereka ini adalah pribadi-pribadi yang terluka, butuh disembuhkan, butuh ditemani, butuh untuk dikuatkan. Dan itulah yang dipilih oleh Yesus. Aku hadir untuk mereka. Bahkan disinilah Yesus lebih memilih masuk dalam penderitaan. Sehingga inilah ungkapan Allah yang altruis, bukan Allah yang egois. Logika yang terakhir untuk kita renungkan bersama, bahwa cara Allah mengadili, cara Yesus menghukum, atau cara Yesus menentukan penghakiman bukan pertama-tama atas dasar benar, salah, dan lain sebagainya. Tapi Yesus menggunakan satu standar yang tidak umum, namun sekaligus menguatkan kita. Standar yang dipakai Yesus adalah standar belas kasih. Ia mengatakan, bukan besok, bukan tahun depan, tetapi hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Inilah saudara-saudari yang terkasih, yang sekaligus mengingatkan kita, betapapun kita terluka, betapapun kita berdosa, betapapun kita hidup tidak berkenan di hadapan Allah selama ini, namun cara Allah mengadili kita, Ia tetap menerapkan satu standar belas kasih kepada manusia. Hanya pertanyaannya, saya, Anda, kita mau tidak menerima tawaran belas kasih itu yang setiap saat, setiap waktu Tuhan berikan. Inilah misteri Kristus Raja semesta alam. Semua dirangkul, semua dihimpun, semua disatukan dalam belas kasih-Nya. Semoga saudara dan saudari terkasih, melalui perayaan iman yang kita renungkan hari ini, kita semakin menghayati dan menghidupi iman kita, sehingga kita pun akhirnya boleh menjadi pribadi-pribadi yang diwarnai, diterangi oleh belas kasih Allah sendiri. Semoga sabda Tuhan senantiasa menguatkan perjuangan dan pesiarahan hidup kita. Amin. Saudara-saudara, Kristus memegang pemerintahan sebagai Raja, dan semesta alam pun tunduk kepadanya. Marilah kita memuji Raja kita dan berdoa dengan menjawab, Rajailah kami umat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam, kami berdoa untuk seluruh gereja, Sri Paus, para uskup, para imam, dan semua kaum beriman. Semoga dalam kehidupan sehari-hari kami selalu tunduk kepada bimbingan-Mu. Kami mohon ya Kristus, Rajailah kami umat-Mu. Bagi perdamaian dunia, semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin bangsa-bangsa agar dapat menahan diri dalam perlombaan senjata-senjata penghancur umat manusia. Kami mohon ya Kristus, Rajailah kami umat-Mu. Bagi mereka yang sungguh kekurangan dalam hal-hal yang pokok, semoga Allah Bapa melindungi para papa agar kesempatan-kesempatan hidup jangan sampai dicurahkan oleh keakuan orang lain. Kami mohon ya Kristus, Rajailah kami umat-Mu. Bagi kita yang berada di sini, semoga Allah Bapa membimbing agar kita setia satu sama lain dan tidak hidup menggantungkan diri pada kebaikan orang lain. Kami mohon ya Kristus, Rajailah kami umat-Mu. Bagi kaum muda Katolik di paroki ini, semoga Allah Bapa menyertai orang muda Katolik di paroki ini, mencurahkan berkat-Nya, sehingga mereka dapat bertumbuh kembang dengan baik dan menjadi tanda sukacita iman bagi seluruh umat. Dan mereka pun semakin menyerupai Kristus yang bangkit, bergerak, dan menyadari rahmat serta panggilan perutusannya.
Kami mohon, ya Kristus, rajailah kami umat-Mu. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah Bapa menyertai segenap umat paroki Ijen, terutama dalam proses pembangunan tempat ibadah di Landung Sari, yang menjadi tanda dan sarana persekutuan umat di paroki ini, dan juga menjadi pendorong untuk membangun iman di dalam hati umat paroki, serta meningkatkan rasa persaudaraan demi terwujudnya suatu gereja yang hidup. Kami mohon, ya Kristus, rajailah kami umat-Mu. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, kami mohon, ya Kristus, rajailah kami umat-Mu. Demikianlah permohonan kami, ya Kristus Raja Jaya. Syukur dan pujian bagi-Mu sepanjang segala masa. Amin. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berilah kami bantuan-Mu berkat roti dan anggur, berkat Yesus Putra-Mu yang telah mendamaikan kami dengan Dikau, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Doa syukur agung ketiga, anamnesis nomor 3A. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu, ya Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu. Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menanggung dosa dunia.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus melindungi dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas cahaya yang Kau nyalakan di tengah-tengah kami dalam keramahan Yesus, Putramu dan saudara kami. Semoga rohnya memperdamaikan serta mempersatukan semua orang dan semua bangsa dalam perjanjian-Mu yang baru, di mana Engkaulah menjadi Bapa kami, asal dan tujuan segalanya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan para petugas liturgi dalam perayaan Ekaristi ini, sehingga kita boleh merayakan Ekaristi dengan khidmat dengan lancar dari awal hingga akhir. Yang kedua, selamat berakhir pekan bagi saudara-saudari sekalian bersama dengan keluarga dan orang-orang terdekat Anda. Sekarang marilah kita mengakhiri Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara dan saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah.